Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin meningkat, sehingga ruangan pasien COVID-19 di RS Sultan Suryansah pun penuh. Lima rumah di Martapura, Kabupaten Banjar, hangus dilahap si jago merah. Mediasi sengketa lahan plasma kelapa sawit antar petani dengan PT ABS dan KUD Jaya Utama memanas. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin meningkat kembali, sehingga ruangan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Sultan Suryansah pun penuh. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi, Rabu siang mengatakan dalam 5 hari terakhir, jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Sultan Suryansah bertambah cukup drastis. Sehingga 17 ruangan pasien COVID-19 di rumah sakit yang beralamat di kawasan Banjarmasin Selatan itu pun menjadi penuh. Bahkan sebagian pasien COVID-19 terpaksa masih ditempatkan di instalasi gawat darurat atau IGD. Dengan jumlah kapasitas bed kita ada 17, ya semuanya udah terisi. Padahal 1 minggu yang lalu ya baru pasiennya 11 orang gitu kan, ini udah full. Dan kita ya tentu terpaksa menerimanya di IGD saja. Ada 4 pasien tadi malam yang tidak bisa masuk ke ruangan karena ruangannya full gitu kan. Di IGD, jadi terpaksa dirawatnya di IGD saja. Seharusnya kan di ruang perawatan. Ini karena penuh Rumah Sakit Sultan Suryansah. Oleh karena itu makanya kita ingatkan keluarga kita agar disiplin protokol kesehatan itu adalah kuncinya dan bervaksin. Untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19, masyarakat Banjarmasin diminta waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Dalam rangka mendukung program percepatan penguatan antibodi masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin menggelar vaksinasi COVID-19 massal. Vaksinasi COVID-19 massal digelar di Gedung Hasan Basri Markas Komando Lanal Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 pada Rabu pagi. Kegiatan vaksinasi COVID-19 diikuti ratusan warga umum, anggota maritim, dan karyawan kantor Kadin Banjarmasin. Salah satu warga, Dede Risnandi, mengaku antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 untuk mencegah penularan virus corona. Ya, biar rasa lah kayak rasa sembuh tadi. Kenapa mau ikut vaksin? Supaya ya, mencegah COVID aja, supaya lebih jaga. Sebelumnya emang mau divaksin kan? Pun? Sebelumnya emang mau Mau vaksin benar. dengan adanya serbuan vaksin ini membantu lah. Ini membantu banget ya. Informasinya semalam dapat di mana nih? Kan dari Kasaulun sama bagi link dari Lanal ini. Jadi Kadin foto online dulu lah. mungkin berapa online. Di sisi lain, Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko mengatakan, vaksinasi COVID-19 massal digelar dalam rangka mendukung program percepatan penguatan antibodi masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Kadin Kota Banjarmasin melaksanakan kegiatan di
Gedung Hasan Basri Mako Lanal Banjarmasin dengan sasaran KBT tadi dan juga dari anggota Kadin Provinsi Kalimantan Selatan dan juga ada dari anggota dari Insta. Harapannya dengan dilaksanakan vaksinasi ini kita terbentuk imunitas kekebalan sehingga diharapkan kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus Corona 19. Tentunya dalam pelaksanaan vaksinasi ini kita laksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Kita atur, kita kelompokkan, kita bagi waktunya sehingga tidak terjadi penumpukan. Mari kita sampaikan kepada masyarakat luas, vaksin ini halal, vaksin ini gratis. Aman untuk kita, aman untuk keluarga, aman untuk lingkungan. Sebelumnya Lanal Banjarmasin juga menggelar vaksinasi COVID-19 massal dengan target 1 juta warga per hari. Bertempat di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Rumah Sakit TPT, Universitas Lambung Mangkurat ULM, dan tempat-tempat lainnya. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Musibah kebakaran di Mapolresta Banjarmasin pada Kamis 1 Juli lalu menghanguskan 9 ruangan, yakni ruangan Satreskrim, Unit Tranmor, Unit Ekonomi Tipikor, Forensik Jatandras Tipiter, dan PPA. Ruangan yang terdampak kebakaran paling parah adalah ruangan Satreskrim, yakni sekitar 75% bangunan tersebut hangus terbakar. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Alfiantri Permadi memastikan berkas yang tersimpan di ruangan Satreskrim aman, karena setiap penyidik mempunyai salinan dari berkas tersebut. Menginventarisir di sini baik berkas maupun dokumen maupun perangkat yang berkaitan tentang penyidikan yang kita lakukan. Lalu kedua, kita mengamankan berkas-berkas atau dokumen dan perangkat tersebut ke tempat yang aman. Nah, saat ini alhamdulillah beberapa sudah kita inventarisir dan tim masih bekerja melakukan pengamanan terkait data-data tersebut. Untuk data backup sendiri nan ada nggak ini? Ya, alhamdulillah setiap penyidik mempunyai data simpanannya ya, data file-filenya ya. Jadi alhamdulillah nanti kalaupun berkas-berkas yang terbakar kita masih tersimpan di data, baik di komputer maupun di hard disk. Saat ini ruangan Satreskrim Polresta Banjarmasin masih direnovasi, namun pelayanan tetap berjalan dengan menggunakan ruangan lainnya di Mapolresta Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin meningkat, sehingga ruangan pasien COVID-19 di RS Sultan Suryansah pun penuh. Lima rumah di Martapura, Kabupaten Banjar, hangus dilahap si jago merah. Mediasi sengketa lahan plasma kelapa sawit antar petani dengan PT ABS dan KUD Jaya Utama memanas. Lima rumah di Kampung Jawa, Martapura, Kabupaten Banjar,
Rabu dini hari hangus dilahap si jago merah. Kebakaran terjadi di Kampung Jawa Martapura, Kabupaten Banjar pada sekitar pukul 2 WITA Rabu dini hari dan menghanguskan 5 unit rumah. Dari 5 unit rumah yang terbakar, 1 diantaranya rusak total, 2 rusak berat, dan 2 lainnya rusak ringan. Salah satu warga Muhammad mengatakan, kebakaran terjadi pada sekitar pukul 1.40 dan api membesar dengan cepat. Pak Muhammad, nah saat kejadian itu sekitar jam berapa? 1:30, jam 1:40-an. Kalau melihat dari sisi kebakaran ini berapa buah rumah yang terbakar? Yang korban ini 2 buah rumah. Iya. 2 buah. Saat kejadian itu gimana suasananya di sini? Bon, Saat kejadian? abut juga Pang. Ibaratnya kadang tahunnya tuh cuma langsung jadi api tuh. Di masyarakat banyak sampat langsung jadi. Jadi melihat informasi itu barang kalau bisa diselamatkan lah. Bon, Barang kalau bisa diselamatkan. Warga lainnya Hafisah juga menyatakan hal yang sama, yakni api tiba-tiba saja membesar dengan cepat. Apa nih tiang listrik api aja orang langsung ya ulun turun anak ulun sekalinya api itu sudah menyala di muka situ nyarak benar. Kalau dari rumah ini berapa jaraknya? Berapa yuk banyak mulai sini rumah 3 meter lah. 10 rumah yang Haji Jenah yang sebelah ini. Sini 10 meter lah. Nggih. Oh, dekat bener lah. Nggih. Jadi langsung ya ulun turun itu abahnya nih abut juga langsung mencari surat-surat yang penting. Langsung ya bawa turun. Ada mikirakan di dalam rumah lagi orang lain benar yang ngeluarakan kayak polkas, titik. Ulun langsung ke kakak ulun sebelah situ tahu lagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Kesbangpol Kabupaten Barito Kuala Batola kembali menggelar mediasi untuk penyelesaian sengketa lahan plasma kelapa sawit milik para petani di sejumlah desa Kabupaten Batola yang dikelola oleh PT Agri Bumi Sentosa ABS bekerja sama dengan KUD Jaya Utama. Mediasi kedua antar petani kelapa sawit dengan PT ABS dan KUD Jaya Utama dilaksanakan pada Rabu siang di Aula Mufakat Marabahan. Pada mediasi ini suasana sempat memanas karena Kepala Desa Kolam Kanan Kecamatan Wanaraya nekat mengunyah gelas lantaran merasa kecewa tuntutannya bersama para petani belum dipenuhi. Petani menuntut sertifikat lahan mereka dikembalikan oleh PT ABS dan KUD Jaya Utama karena mereka ingin mengelola lahan tersebut secara mandiri. Salah satu petani kelapa sawit, Sujarwo, mengatakan lahannya yang dikelola oleh PT ABS dan KUD Jaya Utama menjadi tidak terawat dan hasilnya pun tidak sesuai harapan. Kami ikut plasma itu dulu katanya kalau nggak ikut plasma jadi penonton. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setiap hari dirollingkan kalau nggak sampean itu yang gaji saya, gitu kata ketua KUD. Ternyata setelah itu kada ada hasilnya. Setelah itu dilihat ke belakang-belakang, mupuk pun nggak ada, lahan pun sabat. Setelah di warga menarik ini dikelola warga, ternyata baik hasilnya. Cuma yang dirawat cuma di pinggir jalan. Kami siap untuk melaksanakan di lahan situ, Pak. Senada dengan Kades Kolam Kanan, Endang Sudrajat juga membenarkan lahan plasma milik petani yang dimasukkan ke koperasi KUD Jaya Utama dan dikelola oleh PT ABS menjadi tidak terawat. Dipercayakan ke koperasi, ke keanggotaan koperasi, ternyata berikut dulu difasilitasi pemerintah desa, oknum pemerintah desa yang dulu, ternyata tidak ada hasil sama sekali. Sementara masyarakat tiap hari melihat hasilnya luar biasa. Betul, ya, betul. Kebunnya pun luar biasa, tidak dirawat. Ya. Babi aja nggak bisa lewat. Betul. Transparansi dari pihak perusahaan sendiri sangat kurang kepada warga atau petani plasma ini. Bukan tidak kurang lagi, sama sekali nonsen. Tuntutan kami jelas, kembalikan lahan, kami panen sendiri, sertifikat kembalikan. Betul. Karena masyarakat sudah tidak percaya sama sekali. Betul sekali. Betul sekali.
Di sisi lain, manajer PT ABS Haris Prasetyo mengatakan, sertifikat lahan petani sebagian besar menjadi jaminan di bank, sehingga tidak bisa diambil karena hutang di bank belum lunas. Kalau masalah pengembalian lahan itu pertama kita ada MOU kesepakatan, ya, kesepakatan baik dengan perbankan maupun kesepakatan dengan KUD itu sendiri. Nah, di mana sebagian besar itu sudah menjadi jaminan di BNI. Jadi sertifikat itu ada di BNI, ya. Terus tadi saya jelaskan ada yang belum bisa di APHT namanya, belum bisa di akad bibit, itu juga diamankan oleh bank. Ya, itu bisa diambil apa? Kalau kreditnya sudah lunas, tidak bakalan kita pinjem di bank sebelum kredit lunas kita bisa ngambil. Karena belum ada titik terang pada mediasi yang kedua ini, petani akan meneruskan pemanenan buah kelapa sawit di lahan mereka dan melakukan perawatan sendiri. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Kepengurusan makam Raja Banjar Sultan Suryansah diperebutkan oleh 3 kelompok masyarakat yang mengaku keturunan dari Raja Banjar. Untuk menyelesaikan kepengurusan makam Raja Banjar yang diperebutkan oleh ketiga kelompok masyarakat yang mengaku keturunan Sultan Suryansah, Pemkot Banjarmasin menggelar rapat pembentukan tim formatur yang akan menetapkan pengurus sah situs bersejarah tersebut. Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkot Banjarmasin Doyo Putjadi mengatakan, pembentukan tim formatur masih terkendala karena satu kelompok masyarakat yang mengaku keturunan Raja Banjar tidak menghadiri rapat. Mediasi kan, yang kedua mereka juga rebutan aja sebagainya, tidak mau dimediasi. Kami akan buat surat yang intinya bahwa persoalan ini untuk diselesaikan di internal Surya saja. Yang kedua disarankan untuk diselesaikan di meja pengadilan. Nah, kan wali kota. Nah, artinya pemerintah kota berikutnya tinggal mengawasi saja, tidak lagi melakukan mediasi. Nah, keputusan ini hari Sabtu besok. Ketika rapat mereka di internal mereka, hasilnya akan ketahuan. Nah, ketika memang deadlock lagi, yang satu sudah mundur kan, nah nggak mau dimediasi, yang 2 ini masih ini juga, ya, kan otomatis kan bagi mereka mediasi, orang mereka nggak mau lebur kan, kan sudah ditawari sebagainya, sudah lama prosesnya lah. Ketika mereka masing-masing ingin berkeras itu kan, siapapun nggak bisa mediasi. Pemkot Banjarmasin belum bisa menyelesaikan perebutan kepengurusan makam Raja Banjar karena masing-masing kelompok masih bersikeras dengan keinginan mereka. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut Kabar Banjarmasin utama hari ini. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin meningkat, sehingga ruangan pasien COVID-19 di RS Sultan Suryansah pun penuh. Lima rumah di Martapura, Kabupaten Banjar, hangus dilahap si jago merah. Mediasi sengketa lahan plasma kelapa sawit antar petani dengan PT ABS dan KUD Jaya Utama memanas. Setelah diresmikan Wali Kota Banjarmasin pada beberapa hari lalu,
2 pusat kesehatan masyarakat Puskesmas Queen Raya dan Kayu Tangi sampai saat ini belum terdaftar sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi mengatakan pihaknya bakal mengusulkan ulang Puskesmas Queen Raya dan Kayu Tangi untuk berstatus BLUD. Menurutnya jika Puskesmas sudah berstatus BLUD, maka Puskesmas memiliki kewenangan untuk pengelolaan secara otonomi dan meningkatkan mutu pelayanan. 12 puskesmas yang tersisa dari 26 puskesmas di Banjarmasin untuk kita jadikan BLUD sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota. Yang sudah ada 14 puskesmas di Kota Banjarmasin sudah BLUD Termasuk dan ini, Pak? belum. belum. Nah, ini kan karena baru diresmikan, maka tahun ini juga kita dorong supaya BLUD, karena dengan BLUD itu punya 10 fleksibilitas termasuk pengadaan barang dan jasanya, tidak mengikuti perpres, mengangkat pegawai sendiri, bahkan kepala puskesmasnya tidak harus jadi pegawai negeri. Ya, dengan karena BLUD itu adalah korporasi pengelolaan pelayanan publik ala korporat, ya, bukan privatisasi tapi korporisasi. Jadi mengelola pelayanan publik ala atau gaya-gaya pengelolaan swasta. Hingga saat ini sudah ada 14 puskesmas di Banjarmasin yang berstatus BLUD. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Puluhan warga di kawasan Kelayan A, Banjarmasin Selatan diberi pelatihan membuat kerajinan tangan dari sampah plastik oleh Lembaga Peduli Lingkungan Indonesia LPLI Semesta Hijau pada Rabu pagi. Dalam kegiatan ini, puluhan warga Kelayan A, Banjarmasin Selatan dilatih untuk memanfaatkan sampah plastik dan kertas menjadi berbagai kerajinan tangan seperti hiasan bunga dan yang lainnya. Koordinator LPLI Semesta Hijau Lailatul Rahimah mengatakan, kegiatan pelatihan membuat kerajinan tangan dari sampah plastik digelar dalam rangka mendukung pemerintah Kota Banjarmasin mengatasi permasalahan sampah plastik yang masih menjadi momok di kota berjuluk 1000 sungai ini. Salah satu kegiatan dari LPLI adalah mendukung program pemerintah dalam mengurangi limbah plastik. Salah satunya memanfaatkan limbah plastik seperti ini. Ibu-ibu yang memang membutuhkan keterampilan tersebut agar bisa meningkatkan ekonomi mereka. Bisa untuk dijual, bisa buat souvenir juga. Jadi ladang usaha buat mereka. Jadi mereka punya keterampilan dan bisa menghasilkan penghasilan lebih di balik pekerjaan mereka sebagai ibu rumah tangga. Kerajinan tangan yang dibuat dari sampah plastik dan kertas tersebut memiliki nilai ekonomi sehingga akan dipasarkan untuk menguatkan perekonomian para warga yang mengikuti pelatihan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani,
Menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering, serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin meningkat, sehingga ruangan pasien COVID-19 di RS Sultan Suriansah pun penuh. Lima rumah di Martapura, Kabupaten Banjar, hangus dilahap si jago merah. Mediasi sengketa lahan plasma kelapa sawit antar petani dengan PT ABS dan KUD Jaya Utama memanas. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin meningkat kembali, sehingga ruangan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Sultan Suriansah pun penuh.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi Rabu siang mengatakan dalam 5 hari terakhir, jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Sultan Suryansah bertambah cukup drastis. Sehingga 17 ruangan pasien COVID-19 di rumah sakit yang beralamat di kawasan Banjarmasin Selatan itu pun menjadi penuh. Bahkan sebagian pasien COVID-19 terpaksa masih ditempatkan di instalasi gawat darurat atau IGD. Dengan jumlah kapasitas bed kita ada 17, ya semuanya udah terisi. Padahal 1 minggu yang lalu ya baru pasiennya 11 orang gitu kan, ini udah full. Dan kita ya tentu terpaksa menerimanya di IGD saja. Ada 4 pasien tadi malam yang tidak bisa masuk ke ruangan karena ruangannya full gitu kan. Di IGD, jadi terpaksa dirawatnya di IGD saja. Seharusnya kan di ruang perawatan. Ini karena penuh Rumah Sakit Sultan Suryansah. Oleh karena itu makanya kita ingatkan keluarga kita agar disiplin protokol kesehatan itu adalah kuncinya dan bervaksin. Untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19, masyarakat Banjarmasin diminta waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Dalam rangka mendukung program percepatan penguatan antibodi masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin menggelar vaksinasi COVID-19 massal. Vaksinasi COVID-19 massal digelar di Gedung Hasan Basri Markas Komando Lanal Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 pada Rabu pagi. Kegiatan vaksinasi COVID-19 diikuti ratusan warga umum, anggota maritim, dan karyawan kantor Kadin Banjarmasin. Salah satu warga, Dede Risnandi, mengaku antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 untuk mencegah penularan virus corona. Ya, biar rasa lah kayak rasa sembuh tadi. Kenapa mau ikut vaksin? Supaya ya, mencegah COVID aja, supaya lebih jaga. Sebelumnya emang mau divaksin kan? Sebelumnya emang mau mau vaksin benar. Dengan adanya serbuan vaksin ini membantu lah. Ini membantu banget. Informasinya semalam dapat di mana nih? Kan dari Kasaulun sama lagi dari Lanal ini. Jadi foto online dulu lah. Di sisi lain, Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko mengatakan, vaksinasi COVID-19 massal digelar dalam rangka mendukung program percepatan penguatan antibodi masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Kadin Kota Banjarmasin melaksanakan kegiatan di Gedung Hasan Basri Mako Lanal Banjarmasin dengan sasaran KBT tadi dan juga dari anggota Kadin Provinsi Kalimantan Selatan dan juga ada dari anggota dari INSA. Harapannya dengan dilaksanakan vaksinasi ini kita terbentuk imunitas kekebalan sehingga diharapkan kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus Corona 19. Tentunya dalam pelaksanaan vaksinasi ini kita laksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Kita atur, kita kelompokkan, kita bagi waktunya sehingga tidak terjadi penumpukan. Mari kita sampaikan kepada masyarakat luas, vaksin ini halal, vaksin ini gratis. Aman untuk kita, aman untuk keluarga, aman untuk lingkungan. Sebelumnya, Lanal Banjarmasin juga menggelar vaksinasi COVID-19 massal dengan target 1 juta warga per hari. Bertempat di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Rumah Sakit TPT, Universitas Lambung Mangkurat ULM, dan tempat-tempat lainnya. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Musibah kebakaran di Mapolresta Banjarmasin pada Kamis 1 Juli lalu
menghanguskan 9 ruangan, yakni ruangan Satreskrim, Unit Tranmor, Unit Ekonomi Tipikor, Forensik Jatandras Tipiter, dan PPA. Ruangan yang terdampak kebakaran paling parah adalah ruangan Satreskrim, yakni sekitar 75% bangunan tersebut hangus terbakar. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Alfiantri Permadi memastikan berkas yang tersimpan di ruangan Satreskrim aman, karena setiap penyidik mempunyai salinan dari berkas tersebut. Menginventarisir di sini baik berkas maupun dokumen maupun perangkat yang berkaitan tentang penyidikan yang kita lakukan. Lalu kedua, kita mengamankan berkas-berkas atau dokumen dan perangkat tersebut ke tempat yang aman. Nah, saat ini alhamdulillah beberapa sudah kita inventarisir dan tim masih bekerja melakukan pengamanan terkait data-data tersebut. Untuk data backup sendiri Nan, ada nggak ini? Ya, alhamdulillah setiap penyidik mempunyai data simpanannya ya, data file-filenya ya. Jadi alhamdulillah nanti kalaupun berkas-berkas yang terbakar kita masih tersimpan di data, baik di komputer maupun di hard disk. Saat ini ruangan Satreskrim Polresta Banjarmasin masih direnovasi, namun pelayanan tetap berjalan dengan menggunakan ruangan lainnya di Mapolresta Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan.